Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Priutomo, Teknik Elektro kelas 5A, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan materi satelit dari mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Pendahuluan, teknologi satelit berawal dari tulisan Arthur C. Clarke 1945 yang berjudul Extraterrestrial Relays. Tulisan ini muncul karena adanya keterbatasan jarak untuk mentransmisikan radio terestrial. Pada tulisan tersebut diungkapkan tentang visinya, bahwa pada dasarnya telekomunikasi melalui radio bisa dilakukan menjangkau seluruh permukaan bumi apabila kita menempatkan 3 buah stasiun pengulang radio di ruang angkasa pada jarak tertentu. Definisi satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan waktu rotasi dan revolusi tertentu. Satelit dapat mengelilingi planet karena adanya gaya gravitasi planet. Satelit adalah repeater yang berfungsi untuk menerima signal gelombang microwave dari stasiun bumi, ditranslasikan frekuensinya, kemudian diperkuat untuk dipancarkan kembali ke arah bumi sesuai dengan coverage-nya yang merupakan lokasi stasiun bumi tujuan atau penerima. Jenis satelit. Satelit alami. Satelit alami adalah salah satu benda luar angkasa yang telah ada, bukan buatan manusia, yang mengorbit suatu planet. Satelit alami bumi adalah bulan. Selama mengelilingi bumi, bulan mengalami 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi, revolusi bulan mengelilingi bumi, dan revolusi bulan mengelilingi matahari. Satelit buatan. Satelit buatan adalah salah satu benda luar angkasa buatan manusia yang mengorbit suatu planet yang dalam pembuatannya memiliki jenis dan fungsi tertentu dengan tujuan untuk kepentingan manusia. Jenis-jenis satelit buatan berdasarkan fungsinya. Pertama, satelit navigasi. Berfungsi untuk penerbangan dan pelayaran. Satelit ini akan memberikan informasi posisi pesawat terbang dan kapal yang sedang dalam perjalanan. Satelit geodesi. Berfungsi untuk melakukan pemetaan bumi dan mendapatkan informasi tentang gravitasi. Satelit komunikasi. Berfungsi untuk komunikasi seperti radio, televisi, dan telepon. Satelit meteorologi. Berfungsi untuk menyelidiki atmosfer bumi guna melakukan peramalan cuaca. Satelit penelitian. Berfungsi untuk menyelidiki tata surya dan alam semesta secara lebih bebas tanpa dipengaruhi oleh atmosfer. Satelit ini berusaha mendapatkan data-data tentang matahari dan bintang-bintang untuk mengungkapkan rahasia alam semesta. Satelit militer. Berfungsi untuk kepentingan militer suatu negara, misalnya mengintai kekuatan senjata lawan. Satelit survei sumber daya alam. Berfungsi untuk memetakan dan menyelidiki sumber daya alam di bumi, bagi kepentingan pertambangan, pertanian, perikanan, dan lain-lain. Berdasarkan ketinggian garis edarnya. Satelit LEO, Low Earth Orbit, yaitu satelit yang bergaris edar rendah, yaitu di antara 500 km sampai 10.000 km dari permukaan bumi. Waktu revolusi satelit ini adalah 2-6 jam. Contoh satelit ini adalah Iridium, Globalstar, Ellipsat, Odyssey, dan Constellation. Satelit MEO, Medium Earth Orbit, yaitu satelit yang bergaris edar menengah, yaitu di antara 10.000 km sampai 20.000 km. Waktu revolusi satelit ini antara 6-12 jam. Satelit GEO, Geostationary Earth Global,
yaitu satelit yang berada pada orbit geostasioner, yaitu 36.000 km dari permukaan bumi. Orbit stasioner adalah orbit yang menyebabkan waktu revolusi satelit sama dengan rotasi bumi, yaitu 1 hari. Contoh satelit ini adalah satelit Palapa dan Intelsat. Kenapa satelit komunikasi digunakan? Pertama, mengatasi kendala geografis, mudah dan murah, dan cepat untuk menggelar jaringan. Yang terakhir adalah jaringan yang fleksibel. Komunikasi satelit. Pada sistem komunikasi satelit, untuk akses ke satelit dapat dilakukan dengan cara pertama, single access, yaitu penggunaan atau pemanfaatan satu transponder oleh satu stasiun bumi. Contohnya SCPC, Single Channel Per Carrier. Selanjutnya, multiple access adalah penggunaan satu transponder oleh beberapa stasiun bumi secara bersamaan tanpa saling mengganggu satu sama lain. Contohnya TDMA, Time Division Multiple Access. Komunikasi satelit. Dari gambar ini merupakan ilustrasi sistem komunikasi satelit mengelilingi permukaan bumi dengan banyak satelit pada orbit geostasioner sehingga dapat menjangkau hampir seluruh permukaan bumi. Arsitektur sistem komunikasi satelit. Secara garis besar, sistem komunikasi satelit terdiri atas dua komponen. Ground segment terdiri dari user terminal, station, bumi, dan jaringan. Dan space segment terdiri dari power supply, control, temperature, telemetry, tracking, dan command. Pada gambar ini terlihat bahwa satelit berfungsi sebagai repeater antara stasiun bumi pemancar dengan stasiun penerima. Master station berfungsi untuk mengatur frekuensi pemakai pada transponder dan menjaga satelit tetap berada pada orbit geostasioner dengan ketinggian 35,786 km di atas garis khatulistiwa. Space segment terdiri dari satelit dan fasilitas terestrial untuk mengontrol dan memonitor satelit. Hal ini termasuk tracking, telemetry, dan command station bersama dengan satellite control center, tempat operasional dari station keeping dan checking fungsi vital satelit dilakukan. Gelombang radio yang ditransmisikan oleh stasiun bumi diterima oleh satelit. Link yang terbentuk disebut uplink. Satelit akan mentransmisikan gelombang radio ke stasiun bumi penerima dan linknya disebut downlink. Satelit memiliki dua peranan. Pertama, memperkuat received carriers untuk mentransmisi pada posisi downlink. Yang kedua, mengubah frekuensi carrier untuk menghindari re-injection dari sebagian transmitted power ke receiver. Selanjutnya, ground segment, stasiun bumi. Pada dasarnya, stasiun bumi adalah jaringan lanjutan untuk menuju pemakai seperti sentral telepon, pusat komputer, ataupun televisi. Untuk terciptanya suatu komunikasi, maka pada stasiun bumi dibutuhkan perangkat pendukung. Ground segment terdiri dari seluruh stasiun bumi, dari SB dihubungkan ke N, langsung dihubungkan ke end user. Stasiun bumi dibedakan atas ukurannya yang bervariasi berdasarkan volume traffic yang dibawa oleh link satelit dan tipe trafiknya. Stasiun terbesar memiliki antena berdiameter 30 meter, yang terkecil memiliki diameter
0,6 meter atau lebih kecil lagi berupa mobil station terminal. Sebagian stasiun berfungsi menerima dan mengirim, namun ada juga yang hanya menerima saja. RC-VO Station. Karakteristik transmisi satelit. Pertama, jangkauan frekuensi untuk transmisi satelit adalah berkisar pada 1 sampai 10 GHz. Kedua, di bawah 1 GHz terdapat noise yang berpengaruh dari alam seperti noise dari galaksi, matahari, atmosfer, serta inversi buatan manusia dari berbagai perlengkapan elektronik. Ketiga, di atas 10 GHz sinyal akan mengalami atenuasi yang parah akibat penyerapan dan pengendapan di atmosfer. Yang terakhir, frekuensi uplink dan downlink berbeda karena satelit tidak dapat menerima dan mentransmisikan dengan frekuensi yang sama pada kondisi operasi terus-menerus tanpa intervensi. Jadi, sinyal-sinyal yang diterima dari suatu stasiun bumi, suatu frekuensi harus ditransmisikan kembali dengan frekuensi yang lain. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.